Saat ini, ketika kamu menonton video ini, Ethiopia sebenarnya sedang hidup di masa lalu. Bukan kiasan, tetapi benar-benar secara harfiah. Ethiopia menggunakan sistem kalender GS yang membuat mereka berada 7 hingga 8 tahun di belakang dunia barat. Ketika kita hidup di tahun 2026, masyarakat Ethiopia berada di tahun 2018 atau 2019. Perbedaan ini berasal dari perhitungan yang berbeda tentang kelahiran Yesus Kristus, khususnya tanggal kabar sukacita. Dan yang lebih mengejutkan, keanehannya tidak berhenti di situ. Kalender Ethiopia tidak hanya memiliki 12 bulan seperti milik kita. Mereka memiliki 13 bulan. 12 bulan masing-masing terdiri dari 30 hari penuh. Ditambah 1 bulan ke-13 bernama Pagume yang berisi 5 atau 6 hari tergantung tahun kabisat. Secara harfiah, orang Ethiopia memiliki waktu lebih banyak dibandingkan kita. Bahkan industri pariwisata mereka mempromosikannya sebagai 13 bulan sinar matahari. Perbedaan waktu juga tidak berhenti sampai di sana. Orang Ethiopia tidak memulai hari pada tengah malam seperti kita. Mereka mulai menghitung waktu sejak matahari terbit. Jadi, ketika pukul 7 pagi, waktu Afrika Timur. Bagi mereka, itu adalah pukul 1 pagi, waktu Ethiopia. Ketika pukul 6 sore, bagi mereka itu sama dengan pukul 12 siang. Hal ini menciptakan tantangan psikologis yang unik, di mana wisatawan sering kebingungan dengan janji dan jadwal transportasi karena harus mengikuti 2 sistem waktu sekaligus. Perusahaan internasional di Ethiopia bahkan harus menggunakan sistem penjadwalan ganda. Sebelum kita lanjut, tulis di kolom komentar kamu menonton dari mana. Siapa tahu kamu menemukan penonton lain dari kota yang sama. Di jalanan sibuk Addis Ababa, bertahan hidup seringkali berarti memakan hidangan bernama kitfo atau tiresiga. Ini adalah potongan besar daging sapi atau kambing yang benar-benar mentah, disajikan dengan bumbu pedas mitmita. Ini bukan sushi atau steak setengah matang. Daging ini tidak pernah terkena panas, disajikan pada suhu ruangan, dan dimakan bersama roti injera. Kebiasaan ini bukan sekadar soal makanan. Ini tentang menunjukkan kekuatan dan hubungan dengan tradisi pejuang kuno. Para pria Ethiopia berkumpul bersama, berbagi sepiring daging sambil membahas bisnis dan politik. Dagingnya sangat segar, sering disembelih pada hari yang sama. Bahkan hanya beberapa jam sebelum dimakan. Coba pilih, apakah kamu mau mencoba kitfo demi pengalaman budaya? Meski hanya sekali, tulis ya atau tidak di komentar. Kalau saya, mungkin saya akan mencobanya sedikit. Budaya ini terhubung langsung dengan klaim Ethiopia sebagai tempat kelahiran kopi. Legenda menceritakan seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya menari dengan energi luar biasa setelah memakan buah beri merah tertentu. Ketika ia mencobanya, ia merasakan lonjakan energi yang sama. Saat ini, upacara kopi Ethiopia adalah ritual 3 jam yang menjadi pusat kehidupan sosial. Biji kopi hijau dipanggang di atas api terbuka, ditumbuk dengan tangan, lalu diseduh dalam teko tanah liat bernama jebna. Upacara ini dilakukan 3 kali sehari di banyak rumah, dan menolak undangan untuk ikut serta dianggap tidak sopan. Putaran pertama disebut abol, yang kedua baraka, dan yang ketiga huelenya. Setiap putaran diyakini memiliki makna spiritual berbeda, dan seluruh prosesnya menciptakan suasana tenang yang menyatukan komunitas. Di lembah Omo yang terpencil di Ethiopia Selatan, standar kecantikan akan mengejutkan ibu kota mode dunia di antara suku Mursi. Nilai seorang wanita benar-benar diukur dari ukuran piring tanah liat yang bisa dipasang di bibir bawahnya. Prosesnya dimulai ketika anak perempuan mencapai masa pubertas. Bibir bawah mereka disayat, lalu secara bertahap direntangkan menggunakan cakram kayu atau tanah liat yang semakin besar. Selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, bibir diperbesar hingga mampu menahan piring berdiameter 25 cm. Semakin besar piringnya, semakin cantik ia dianggap, dan semakin tinggi mas kawin yang bisa diminta keluarganya. Beberapa piring berukuran sangat besar, sehingga harus dilepas saat makan atau tidur. Setelah bibir direntangkan, bentuknya tidak bisa kembali seperti semula. Jika piring dilepas, bibir akan menggantung longgar. Namun bagi masyarakat Mursi, ini adalah simbol puncak kecantikan dan kedewasaan perempuan. Mendengar ini langsung membuat saya bertanya, bagaimana pasangan bisa berciuman dalam kondisi seperti itu?
Menurut kamu bagaimana? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan lihat siapa yang punya pemikiran sama. Praktik ini kini mulai menimbulkan perdebatan bahkan di dalam suku tersebut. Perempuan Mursi yang lebih muda, yang terpapar pengaruh luar melalui pariwisata dan pendidikan. Semakin banyak yang memilih piring lebih kecil atau menolak prosedur ini sepenuhnya, hal ini memunculkan ketegangan antara menjaga tradisi kuno dan menyesuaikan diri dengan realitas modern. Di suku Karo yang bertetangga, sistem ekonominya juga terdengar aneh bagi orang luar. Pernikahan menjadi transaksi di mana istri ditukar dengan kambing. Kekayaan dan status pria ditandai secara fisik di telinganya. Dengan satu goresan untuk setiap istri yang dimiliki, semakin banyak istri, semakin banyak tanda, semakin tinggi kedudukannya. Ritual paling ekstrem dilakukan oleh suku Hamer, di mana anak laki-laki menjadi pria melalui upacara bernama ukuli bula atau lompat banteng. Peserta harus berlari di atas punggung 7 ekor atau lebih sapi tanpa terjatuh. Sapi-sapi itu disusun berdampingan, dan ia harus melintas dengan cepat untuk menunjukkan kelincahan dan keberanian. Yang membuat ritual ini semakin berat adalah apa yang dialami para wanita selama upacara. Kerabat perempuan dari peserta secara sukarela meminta dicambuk sebagai tanda kesetiaan dan kekuatan. Mereka meminta dipukul dengan ranting tipis, dan bekas lukanya menjadi tanda kehormatan serta pengabdian kepada keluarga. Para wanita bernyanyi dan menari saat dicambuk, merayakan rasa sakit sebagai bukti komitmen mereka. Upacara lompat banteng bisa berlangsung berhari-hari, dengan persiapan panjang seperti membuat bir tradisional, pesta besar, dan mengundang keluarga besar dari berbagai wilayah. Kegagalan dalam upacara ini membawa konsekuensi serius. Anak laki-laki yang jatuh belum dianggap pria dan tidak boleh menikah atau memiliki ternak. Ia harus menunggu 1 tahun penuh sebelum mencoba lagi. Tekanan ini sangat besar, sehingga para pemuda berlatih berbulan-bulan secara fisik dan mental untuk menghadapi momen penentuan hidup mereka. Setiap bulan Januari, Ethiopia berubah menjadi lautan putih ketika jutaan umat Kristen Ortodoks merayakan Timkat, peringatan Epifani versi Ethiopia. Selama 43 hari, peserta tidak mengonsumsi daging, susu, telur, atau alkohol. Banyak yang hanya makan sekali sehari, dan sebagian bertahan dengan roti dan air selama berminggu-minggu. Puncaknya terjadi ketika para imam membawa replika indah tabut perjanjian yang disebut tabot, berjalan di jalanan di bawah payung beludru berkilau. Benda suci ini biasanya disembunyikan dari publik, sehingga kemunculannya saat Timkat menjadi momen spiritual yang langka dan kuat. Upacara ini ditutup dengan pembaptisan massal di sungai, danau, atau kolam khusus. Ribuan orang masuk ke air yang telah diberkati, percaya bahwa ritual ini akan membersihkan dosa dan memperbarui hubungan spiritual mereka dengan Tuhan. Yang luar biasa adalah skala dan dedikasinya. Seluruh kota seakan berhenti saat Timkat berlangsung. Bisnis tutup, sekolah kosong, dan aktivitas normal dihentikan karena masyarakat ikut dalam ritual kuno ini. Dampak ekonominya besar, tetapi nilai spiritual ditempatkan di atas kepentingan materi. Masa puasa ini menguji bukan hanya ketahanan pribadi, tetapi juga solidaritas komunitas. Keluarga saling mendukung saat merasa lemah dan lapar. Tetangga memeriksa peserta lanjut usia agar tidak jatuh sakit karena kekurangan gizi. Struktur sosial pun menyesuaikan diri dengan tantangan spiritual bersama ini. Praktik religius paling menakjubkan terjadi di kota tua berdinding Harar, tempat manusia membentuk aliansi dengan salah satu predator paling berbahaya di Afrika. Setiap malam, pria yang dikenal sebagai Hyena Man memanggil hyena tutul liar dari kegelapan untuk diberi makan dengan tangan, bahkan langsung dari mulut mereka. Ini adalah perjanjian spiritual yang telah ada selama berabad-abad. Hyena diberi makan agar tidak menyerang ternak dan warga kota. Para Hyena Man mengenal setiap hewan secara pribadi, memanggilnya dengan nama, dan memberi potongan daging. Beberapa bahkan menaruh daging di antara gigi mereka agar hiena mengambilnya langsung dari mulut. Hubungan ini begitu kuat, sehingga hiena menjadi bagian dari ekosistem kota. Mereka berpatroli di malam hari, membersihkan sampah organik dan menjaga keseimbangan yang telah melindungi Harar selama generasi.
Para Hyenamen mewarisi peran ini dari ayah mereka, mempelajari panggilan dan perilaku khusus untuk berkomunikasi dengan hewan berbahaya tersebut. Setiap hiena memiliki kepribadian dan selera makan berbeda, sehingga para pria harus memahami mereka sedalam memahami anggota keluarga sendiri. Di kota Lalibela, arsitek abad ke-12 melakukan sesuatu yang hingga kini masih membuat insinyur modern takjub. Alih-alih membangun gereja menjulang ke atas, mereka memahat 11 gereja monolitik langsung ke bawah dari batu vulkanik padat, menciptakan katedral bawah tanah yang tampak melawan hukum fisika dan teknik. Bangunan ini adalah keajaiban arsitektur dengan sistem drainase rumit, ventilasi, dan detail dekoratif yang setara dengan katedral di Eropa. Gereja Santo Georgius yang berbentuk salib sempurna turun sekitar 15 meter ke dalam tanah. Setiap jendela, pintu, dan ruang dalamnya dipahat dari satu batu utuh. Teknik yang dibutuhkan untuk membangun struktur ini hanya dengan palu dan pahat sangat luar biasa. Para pembangunnya harus merancang saluran air agar tidak banjir, ventilasi agar udara tetap mengalir, serta penopang agar tidak runtuh. Sistem ini masih berfungsi dengan baik hingga 800 tahun kemudian. Gereja ini dirancang sebagai Yerusalem baru, kota suci yang memungkinkan umat Kristen Ethiopia berziarah tanpa pergi ke Yerusalem asli yang saat itu dikuasai pasukan Muslim. Hasilnya adalah kota ibadah bawah tanah yang tampak seperti dipahat oleh kekuatan luar biasa. Setiap gereja memiliki peran khusus dalam kalender keagamaan, dengan lorong dan terowongan yang saling terhubung di bawah tanah. Saat festival besar, ribuan peziarah melewati jalur bawah tanah ini, menciptakan suasana penuh misteri dan pengabdian yang sulit dilupakan. Ketika kekuatan Eropa membagi Afrika seperti kue ulang tahun pada masa kolonial, ada satu negara yang berdiri teguh dan tidak bisa ditaklukkan. Ethiopia menjadi satu-satunya negara di Afrika yang tidak pernah sepenuhnya dijajah. Momen penentunya terjadi pada tahun 1896 dalam pertempuran Adwa. Ketika pasukan Ethiopia di bawah Kaisar Menelik II menghancurkan tentara Italia yang menyerang, ini bukan hanya kemenangan militer, tetapi guncangan besar yang meruntuhkan anggapan Eropa tentang kemampuan militer bangsa Afrika dan mengejutkan dunia. Kemenangan itu terjadi karena beberapa faktor penting yang bersatu pada waktu yang tepat. Ethiopia sedang memodernisasi militernya dan memperoleh senjata canggih melalui hubungan dagang dengan negara Eropa yang saling bersaing. Medan pegunungan memberi keuntungan bagi para pembela yang mengenal wilayahnya dengan baik. Dan yang paling penting, Kaisar Menelik II berhasil menyatukan berbagai kelompok etnis Ethiopia melawan ancaman penjajahan asing. Dampak setelah Adwa menjadikan Ethiopia simbol perlawanan dan kemerdekaan Afrika. Kemenangan ini menginspirasi gerakan anti-kolonial di seluruh benua dan memberi harapan bagi bangsa-bangsa tertindas. Warna bendera Ethiopia, hijau, kuning, dan merah, kemudian menginspirasi banyak negara Afrika yang merdeka. Saat ini, Addis Ababa menjadi pusat diplomatik Afrika, menjadi markas Uni Afrika, dan memiliki lebih banyak kedutaan dibandingkan hampir semua kota lain di benua itu. Sejarah kemerdekaan Ethiopia memberinya kredibilitas dan wibawa moral dalam urusan antar negara Afrika. Dampak psikologis karena tidak pernah dijajah sepenuhnya sangat besar. Ketika banyak negara Afrika lain masih bergumul dengan warisan batas wilayah, bahasa, dan institusi yang dibentuk kekuatan asing, Ethiopia tetap mempertahankan sistem pemerintahan, hukum, dan budayanya sendiri. Namun kemerdekaan ini juga memiliki harga. Ethiopia sempat diduduki Italia dari tahun 1936 hingga 1941 selama Perang Dunia Kedua, masa yang masih menyisakan trauma nasional. Italia menggunakan senjata kimia dan melakukan kekejaman dalam upaya menghancurkan perlawanan. Tetapi akhirnya mereka diusir dengan bantuan Inggris. Arti penting. Ethiopia bagi biologi jauh melampaui politik. Disinilah asal mula manusia. Tanahnya menyimpan fosil Lucy berusia 3,2 juta tahun. Salah satu kerangka manusia purba paling lengkap yang pernah ditemukan. Tulang-tulang,
Lucy menceritakan perubahan dari primata penghuni pohon menjadi manusia yang berjalan tegak. Lucy bukan satu-satunya. Ethiopia menghasilkan lebih banyak fosil manusia purba dibandingkan tempat lain di bumi. Wilayah Afar, tempat Lucy ditemukan, terus menghadirkan temuan baru yang mengubah pemahaman kita tentang evolusi manusia. Penemuan terbaru bahkan mendorong mundur garis waktu perkembangan manusia dan menunjukkan proses panjang munculnya spesies kita. Penduduk Ethiopia modern mencerminkan pertemuan genetik yang unik. Berabad-abad interaksi antara populasi Afrika dan Timur Tengah menciptakan ciri fisik khas yang membuat kecantikan Ethiopia dikenal luas secara internasional. Depresi Afar, lokasi banyak penemuan tersebut, termasuk wilayah paling aktif secara geologi di dunia. Gaya tektonik yang menjaga fosil kuno tetap utuh, masih terus membentuk lanskap, menciptakan formasi baru sambil membuka rahasia jutaan tahun lalu. Ilmuwan percaya bahwa kondisi lingkungan unik di Ethiopia kuno, termasuk perubahan iklim dan hambatan geografis, menciptakan tekanan evolusi yang mendorong perkembangan manusia. Perubahan antara hutan dan padang rumput memaksa nenek moyang kita beradaptasi, mengembangkan kecerdasan dan fleksibilitas yang menjadi ciri manusia modern. Hubungan Ethiopia kuno dengan budaya global meluas ke ranah yang tak terduga. Gerakan Rastafarian di Jamaika menganggap Ethiopia sebagai tanah yang dijanjikan, dan Kaisar Haile Selassie sebagai figur ilahi keturunan Raja Salomo. Ketika Selassie mengunjungi Jamaika pada tahun 1966, ratusan ribu Rastafarian berkumpul untuk melihat sosok yang mereka yakini sebagai Mesias yang kembali. Keterkaitan ini bukan tanpa dasar. Hal ini berakar pada posisi Ethiopia sebagai kerajaan Kristen kuno di Afrika yang tetap merdeka saat sebagian besar benua dijajah. Gereja Ortodoks Ethiopia mengklaim garis keturunan langsung dari Ratu Sheba dalam Alkitab yang diyakini pernah mengunjungi Raja Salomo di Yerusalem. Ethiopia juga satu-satunya negara Afrika yang masih menggunakan sistem tulisan asli dalam penggunaan resmi. Aksara GS atau Fidel memiliki lebih dari 200 karakter suku kata yang mewakili kombinasi konsonan dan vokal. Sistem ini berkembang dari aksara Arab Selatan kuno dan disempurnakan pada abad keempat untuk menerjemahkan teks Kristen. Keberadaan sistem tulisan ini memungkinkan Ethiopia menyimpan catatan sejarah, teks agama, dan dokumen hukum tanpa bergantung pada bahasa Arab atau Eropa. Naskah kuno dalam GS memuat pengetahuan teologi, hukum, dan sejarah yang memberi gambaran unik tentang peradaban Afrika sebelum kontak Eropa. Kebra Nagas atau kemuliaan para raja adalah teks Ethiopia kuno yang menceritakan bagaimana tabut perjanjian dibawa ke Ethiopia melalui hubungan Raja Salomo dan Ratu Sheba. Kisah ini telah membentuk identitas Ethiopia selama lebih dari 1000 tahun dan terus memengaruhi cara negara itu melihat perannya dalam sejarah Alkitab. Salah satu aspek paling misterius kehidupan religius Ethiopia adalah rahasia yang dijaga lebih dari 1000 tahun. Di biara Debre Damo, keterasingan benar-benar mutlak. Satu-satunya cara masuk ke tempat suci ini adalah dengan memanjat tali kulit sepanjang 15 meter di tebing vertikal. Beginilah para biarawan mengakses biara mereka selama lebih dari 1500 tahun. Tali dari kulit sapi itu menjadi satu-satunya penghubung dengan dunia luar. Pengunjung harus mempertaruhkan nyawa. Memanjat tebing curam hanya dengan kekuatan tangan, iman, dan keberanian. Biara ini menerapkan aturan ketat yang melampaui larangan religius biasa. Bukan hanya perempuan yang dilarang naik gunung, tetapi juga hewan betina, ayam, kambing, atau keledai betina tidak boleh dibawa masuk. Menciptakan lingkungan sepenuhnya. Laki-laki yang bertahan selama berabad-abad. Para biarawan di Debre Damo memilih hidup dalam keterasingan ekstrem. Persediaan diangkat ke atas menggunakan sistem tali yang sama. Saat musim hujan, biara bisa terputus dari dunia luar selama berminggu-minggu. Di dalamnya tersimpan manuskrip kuno dan artefak religius yang terjaga berkat isolasi ini. Beberapa teks berusia lebih dari 1000 tahun dan memberi wawasan tentang kekristenan awal Ethiopia serta perkembangan teologi ortodoks di Afrika. Di kota kecil Aksum, legenda menyebut bahwa tabut perjanjian dari Alkitab berada di sebuah kapel kecil.
Dibawa oleh menelik satu yang diyakini sebagai putra Raja Salomo dan Ratu Sheba. Terlepas dari benar tidaknya klaim ini, cara keyakinan tersebut dijaga sungguh luar biasa. Satu biarawan yang disebut penjaga ditunjuk seumur hidup untuk mengawasi tabut itu. Setelah dipilih, ia harus tinggal di area kapel dan tidak boleh pergi sampai meninggal. Hanya dia yang diizinkan melihat apa yang ada di dalamnya. Keterasingan ini menciptakan lapisan misteri yang tidak bisa ditembus. Penjaga tidak boleh diwawancarai atau ditanya tentang apa yang dijaganya. Ketika ia wafat, penggantinya dipilih oleh Gereja Ortodoks Ethiopia dan langsung memulai pengasingan seumur hidupnya. Sistem ini berlangsung selama berabad-abad dan melindungi apapun yang ada di dalam kapel dari penelitian ilmiah. Rutinitas harian, penjaga diisi doa, meditasi, dan merawat benda yang dijaganya. Makanan diantar oleh biarawan lain. Tetapi ia tidak boleh meninggalkan kompleks suci bahkan saat darurat medis. Tingkat pengabdian ini menjadi salah satu bentuk komitmen religius paling ekstrem di dunia. Sekarang kita menuju salah satu lingkungan paling ekstrem di planet ini. Depresi Danakil bukan sekadar panas. Suhu bisa mencapai 60 derajat Celcius. Cukup panas untuk menyebabkan luka bakar hanya dengan menyentuh logam yang terkena matahari. Panas seperti ini bisa membunuh dalam hitungan jam tanpa persiapan. Udara dipenuhi senyawa belerang dari ventilasi vulkanik aktif yang membuat pernapasan sulit dan menyakitkan. Lanskapnya dipenuhi kolam asam berwarna kuning dan hijau terang, menciptakan pemandangan yang tampak seperti planet asing. Suku Afar berhasil bertahan di lingkungan keras ini selama ribuan tahun. Mereka mengembangkan strategi unik untuk mengekstraksi garam dari permukaan gurun dan membawanya melintasi medan berbahaya. Karavan garam ini menjadi salah satu pekerjaan paling ekstrem dalam sejarah manusia. Aktivitas geologi di Danakil terus berlangsung dan berbahaya. Wilayah ini berada di pertemuan 3 lempeng tektonik, menyebabkan aktivitas vulkanik dan gempa yang konstan. Ilmuwan mempelajari daerah ini untuk memahami pembentukan benua. Meski kondisinya sangat menantang, pengunjung ke Danakil harus ditemani penjaga bersenjata dan perlengkapan keselamatan lengkap. Kombinasi panas ekstrem, gas beracun, tanah tidak stabil, dan potensi kejadian geologi mendadak menjadikannya salah satu tujuan wisata paling berbahaya di dunia. Lembah celah besar membelah Ethiopia, seperti luka geologi raksasa yang bahkan terlihat dari luar angkasa. Celah ini menunjukkan proses perlahan terpisahnya benua Afrika selama jutaan tahun. Gaya tektonik menarik Afrika Timur menjauh, yang pada akhirnya akan membentuk samudra baru. Ethiopia berada di pusat drama geologi ini dengan gempa dan aktivitas vulkanik yang terus berlangsung. Air terjun Nil Biru, yang dikenal sebagai Tis Abai atau asap Nil, jatuh ke dalam sistem celah ini dan menjadi salah satu air terjun paling menakjubkan di Afrika. Airnya mengalir ke sungai Nil Biru yang menyumbang 85% air Nil saat musim hujan. Hal ini membuat Ethiopia penting bagi keamanan air Sudan dan Mesir. Bendungan Renaissance Ethiopia Raya yang dibangun di sungai Nil Biru mencerminkan ambisi negara ini menjadi pusat energi regional. Saat selesai, proyek ini akan menghasilkan lebih dari 5.000 megawatt listrik. Cukup untuk memasok hampir setengah populasi yang belum memiliki akses listrik. Namun bendungan ini memicu ketegangan politik dengan Mesir yang melihatnya sebagai ancaman terhadap pasokan airnya. Konflik ini menunjukkan bagaimana kondisi geologi Ethiopia terus memengaruhi politik dan hubungan internasional abad ke-21. Bagi ujian keberanian paling ekstrem, wisatawan dapat mendaki Erta Ale, salah satu dari sedikit gunung berapi di dunia dengan danau lava permanen yang terus mendidih. Perjalanan ke Erta Ale harus dilakukan pada malam hari untuk menghindari panas gurun Danakil yang mematikan. Wisatawan melintasi medan vulkanik yang tidak stabil dalam gelap, dipandu oleh orang Afar yang mengetahui jalur aman. Berdiri di tepi danau lava adalah pengalaman yang sulit digambarkan. Panasnya dapat merusak peralatan kamera dan membakar rambut serta pakaian. Suaranya menggelegar, batu cair bergolak dan gas keluar tanpa henti. Pemandangan api cair yang bergerak memicu rasa takut alami dan mengingatkan betapa kecilnya manusia di hadapan kekuatan alam.
Danau lava ini memperlihatkan kekuatan inti bumi. Terhubung dengan sistem tektonik yang sama, yang membentuk lembah celah besar dan terus mengubah lanskap Ethiopia. Perjalanan ke Erta Ale menjadi pengalaman puncak Ethiopia. Memadukan tantangan fisik, keajaiban geologi, dan kesadaran bahwa negara ini benar-benar berbeda dari tempat lain di dunia saat berdiri di tepi lava yang mendidih. Kamu akan menyadari bahwa Ethiopia bukan sekadar negara yang berbeda. Setelah menjelajahi 15 fakta luar biasa tentang Ethiopia, satu hal menjadi jelas. Ini bukan hanya negara dengan kebiasaan unik atau tradisi menarik. Ethiopia menantang cara kita memahami bagaimana masyarakat manusia bisa bertahan dan berkembang. Sekarang saya ingin mendengar pendapatmu. Dari ke-15 fakta ini, mana yang paling mengejutkan? Kalender 13 bulan yang membuat Ethiopia hidup di waktu berbeda. Budaya makan daging mentah yang terhubung dengan tradisi pejuang. Piring bibir yang mengubah standar kecantikan. Atau danau lava yang membuatmu berdiri di tepi neraka. Tulis komentarmu di bawah. Kami selalu senang mendengar pendapatmu. Jangan lupa berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar kita bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah bersama kami hari ini. Semoga kamu menikmatinya. Dukunganmu sangat berarti. Sampai jumpa dan semoga harimu menyenangkan. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.